Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Hai Pop Lovers, seneng banget nih saya Bastian balik lagi di podcast 103 Pop FM Jakarta. Pop Lovers, gue saya Bastian. Sebelum gue awali podcast kali ini, gue mau mantun dulu beli ikan jauh-jauh di Bekasi. Dari Bekasi kita lanjut ke Jakarta Kota. Hai Pop Lovers, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalau kamu pengen dapetin informasi kece dari bintang tamu kita. Nah Pop Lovers, jangan sampai lupa yang tadi gue bilang, nyalakan lonceng notifikasinya, komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Oke? Dan episode kali ini nih gue benar-benar salut. Ini the power of technology karena gue menghadirkan 2 bintang tamu, tapi yang datang ke studio cuma 1 bintang tamu. Nah yang satu gimana? Langsung aja deh kita tanyain kedua orang bintang tamu kita. Alika, apa kabar? Baik, hai. Ini berasa Najwa Shihab nih. Saya ngomong sama kursi kosong aja. Satu ada, satu nggak ada. Iya kan? Ya. Ya, anyway, yang satunya di mana nih? Yang satu ini kebetulan lagi nggak di Indonesia, lagi di Perth, jadi nggak bisa hadir di sini, obviously. Yes. Tapi kita membawa dia secara virtual. Oke, ini yang tadi gue bilang luar biasa. Baru pertama kali gue interview by virtual. Yes, boleh. Halo kalian. Halo Kakak Rama, apa kabar Kakak Rama? Hai. Perth aman, Perth? Aman ya? Apakah suaranya sampai? Sampai. Apa kabar? Baik. Baik. Oke. Nah, hari ini Pop Lovers kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Alika dan juga Rama. Ada apa gerangan kalian di sini tiba-tiba ada yang di studio, ada yang di Perth. Gue deg-degan nih. Apakah ini akan ada konspirasi atau gimana? Wow, tidak. Kita anaknya simple kok, Simple kayak ya? to the point aja gitu. Ya. Alika dan Rama di sini mau present apa sih? Apakah kalian ada sesuatu yang pengen di-share sama Pop Lovers? Oke, jadi kita itu nggak kebetulan sih, emang habis ngeluarin single bareng lagi berdua. Oke. Karena kan yang single kita ini sebelumnya juga berdua ya, judulnya Sudah-Sudahlah, betul. Yes. Nah sekarang kita keluarin single berdua lagi yang berjudul apa yang di Perth, tolong bersuara. Feeling or feeling? Yeay. Biar nggak makan gaji buta ya. Oke, Fling or Feeling. Yes. Ini kalau boleh tahu menceritakan tentang apa? Jadi lagu ini itu menceritakan tentang rasa-rasa yang orang tuh baru experience ketika naksir sama orang gitu. Jadi rasa-rasa bingungnya nih, kayak gila gue naksir itu kira-kira cuma akan jadi gebetan aja, fling, atau beneran develop ya, jadi feeling beneran. Ternyata dalamnya. Gitu guys. Oke. Jadi itu yang nyiptain Rama? Yang ceritain kita berempat. Berberapa? Halo, Perth? Ya. Oh. Sorry agak delay. Oke. Yang ciptain gua, Alika, dan satu teman kita lagi namanya Dipta. Abis Yes. itu setelah kita kayak rough jadi, kita kerjasama bareng Kaifa Fahir sebagai produser di lagu ini juga. Apa kita perlu mengundang Dipta juga di Zoom virtual atau? Oh wow. Semakin ramai ya. Iya kan, benar, bingung nanti kita. Oke. Nah, ada kesusahan nggak Alika sama Rama, atau mungkin Alika ngerasa feelingnya udah dapet sama Rama karena kan dulu pernah sudah-sudahlah. Terus sekarang ada fling or feeling. Nah, apakah karena kemarin single pertama berduet bareng itu ngerasa nyaman atau nyaman sama klik, atau kalian sudah sama-sama kenal akhirnya kita bikin project berikutnya yuk, atau gimana sih? Sebenarnya partially emang karena itu sih, karena emang kita udah ada chemistry-nya juga dan udah pernah bikin single bareng juga. Yeah. And even before kita bikin Sudah-Sudahlah, kita tuh udah sering bikin cover bareng. And emang kita kenal tuh udah lama juga karena kita satu SMA. Gitu. Oke. Yes, jadi pas kita selesai Sudah-Sudahlah, mikir kenapa nggak dilanjutin aja sih tanggung gitu. Satu lagu lagi aja, mumpung Sudah-Sudahlah tuh ketika kita workshop pertama kali ya, itu masih baru gitu. Jadi ya udah kita keluarin single baru lagi aja yuk, tapi pakai bahasa Inggris. Oke, yang lagi hits ya pakai bahasa. Siapa tahu nyusul sama Bridge Brian, Oh my god, Nicki, international. Oke, tapi gini, pertanyaannya adalah kemana kan sudah-sudahlah. Terus Yes. sekarang tadi yang lo ceritain ini cerita tentang sesuatu pasangan yang boleh dibilang naksir sama seorang. Ini cuman fling or feeling. Nah, itu bener-bener kejadian kalian berdua yang pernah dialamin atau kayak seru-seruan aja yuk bikin cerita kayak gini, kita seru-seruan bla 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 bla, atau gimana tuh? Oke, boleh cerita nggak? Oke, silakan yang di Perth silakan laporannya untuk kita yang di Indonesia.
Ya. Jadi lagu ini sebenarnya campur pengalaman pribadi kita juga. Kalau bisa dilihat liriknya, verse 1 tuh Alika, ya kita tuh waktu bikin emang pengen lagu yang falling in love deh, sekali-sekali yang nggak ada konfliknya gitu, yang benar-benar pure lagi lucu-lucuan gitu. Nah terus ya kita merelate diri kita sendiri, kita gimana sih kalau misalnya lagi jatuh cinta, lagi baper-baper di fase awal sama orang tuh gimana sih rasanya. Jadi liriknya tuh ya curhatan pribadi masing-masing gitu. Oke. Tapi pertanyaannya gini, banyak orang mungkin di luar sana yang bertanya, apakah Alika dan juga Rama ada feeling atau cuman benar-benar kalian best friend? Ih, diketawain. Berarti ada sesuatu nih. Apakah ini feeling or feeling nih? Jo, coba jawab kalian berdua. Feeling or feeling? Alika dan juga Rama. Kita bestie ya. Kita bestie. Bestie. Alika udah taken, jangan macam-macam. Oh. Jangan macam. Oke, takutnya ada yang buka kunci di sini. Wow. Oke, tapi buat kalian sendiri, ini apalagi Rama juga di Australia, Alika di Indonesia, ada kesusahan nggak sih buat project yang satu ini? Kesusahannya sih mainly karena kita terpisahkan aja sih gitu. Karena sebenarnya lagu ini itu kita udah workshop dari bulan Februari. Oke. Dari bulan Februari. Cuman kita nggak expect akan ada pandemi kayak gini kan gitu. Jadi pas workshop rencana rilisnya aja tuh pengennya bulan April sebelum Lebaran gitu. Tapi ternyata dari bulan Maret kan kita udah quarantine, udah PSBB. Terus kebetulan Rama juga quarantiningnya di Perth gitu. Jadi kita kira tuh lagunya nggak akan lanjut, tapi ternyata musiknya udah jadi dan tanggung tinggal direkam aja. Akhirnya kita mulai rekaman bulan Juni dan ya udah kita mengandalkan segala macam teknologi yang ada dan ya alhamdulillah sih bisa jadi dari rekaman sampai syuting video klip gitu, semuanya kita lakukan secara long distance gitu. Tapi gue sudah ngelihat video klip kalian berdua. Itu kalau menurut gue pribadi ya, simple tapi itu ngena banget. Itu yang dirasain kayak anak-anak muda kids zaman now gitu ya kan, kayak kalau lagi falling in love kayak kok kita tiba-tiba sama lagi makan, aku juga lagi makan. Aku juga lagi relatable ya. Iya kan? Nah, itu emang sengaja kalian bikin seperti itu atau emang konsepnya apa yang pengen kalian ceritain ke pop lovers? Coba gimana tuh? Oke, silakan. Gantian ya, guys. Benar-benar. Saudara Rama yang di Perth, silakan laporannya. Kita emang ya karena pertama kita di tempat yang berbeda nih, Alika di Indonesia dan gue di Australia. Kita mikir kalau mau video ada kitanya gimana caranya gitu kan. Nah terus waktu itu juga masih saat-saat PSBB, Alika nggak mungkin kayak jalan-jalan kemana, syuting video klip segala macam. Jadi ya sudahlah, kita bikin konsepnya yang sehari-hari dan emang kebetulan berhubungan sama lagunya, karena lagunya juga kan ada kata-kata kayak gimana sih lucunya, gimana sih kayak nungguin gebetan ngebalesin chat gitu-gitu kan. Jadi ya udah kita sambungin dengan kegiatan sehari-hari Alika di rumah gitu. Oke. Gitu. Tapi to be honest, sebelum gue tahu kalian itu syutingnya di dua negara, gue pikir itu video klip syutingnya ya benar-benar kalian entah itu di Jakarta berdua atau di mana berdua. Tak mungkin di Jakarta ada pemandangan seindah itu dong. Baik makci. Baik gitu, dengan pantai yang bersih dan langit yang indah iya gitu kan? The power of teknologi iya, ya betul, kan. betul. Tapi ternyata itu bener real di Australia dan juga di Indonesia. Real. Jadi kita berusaha untuk matchingin kegiatannya aja gitu. Jadi dia syuting duluan, terus ya gue tinggal contek aja gitu kegiatannya. Oke, ini lagi makan, oke angle-nya kayak gini. Ini lagi main HP nengok ke kanan, ini nengok ke kiri gitu. Jadi biar gerakannya matching gitu. Tapi Pop Lovers, kalau misalnya lu belum nonton video klipnya mereka berdua, wajib nonton. Ini gue nggak bohong karena ada lu berdua di sini ya. Gue tuh udah muter 3 kali video klipnya. Thank you. Ih, keren banget, serius keren banget. Alhamdulillah Kayak ya. itu anak muda banget, gue berasa muda kembali coy. Gak usah ngomong umur di sini ya. Gue berasa anak SMA lagi. Itu kan kayak yang gue lihat itu kayak cerita-cerita anak SMA gitu loh, yang kalau lagi cinta. Iya, terus kayak deg-degannya nungguin, kenapa dia nggak nelfon gue ya? Terus kayak rasa deg-degan, SMS-nya balesnya apa ya? Ini atau ini ya gitu kan. Terus biasanya kan udah ngetik panjang-panjang terus kayaknya iya ya kan. Ini enggak deh, ulang lagi gitu. Alebet ya. Oke. Nah, tapi mumpung ada kalian berdua di sini nih, gue pengen nanya, seberapa gongnya chemistry kalian? Oke. Menurut kalian berdua, lirik lagu dari Fling or Feeling yang paling nampol di mata kalian atau di otak kalian yang mana? Kalau emang sama, itu berarti emang kalian satu chemistry. Kita bakal jawab bareng-bareng ya, Alika nyanyiin, Rama nyanyiin ya. Jadi biar
Rama, lu jangan ada alasan delay ya di sana ya. Lu harus nyanyiin bareng sama Alika nih. Siap, Ram? Siap. Oke. Aduh, bentar mikir dulu. Oke, kalian mikir dulu deh. Gue kasih kesempatan kalian mikir dulu. Oke, Jadi, oke. Pop Lovers, gue mau challenge mereka berdua. Apakah benar mereka chemistry-nya sedapat yang kita pikirkan? Karena kan kata Alika tadi temenan zaman SMA, ya kan? Terus syuting bareng, bercandaan bareng, walaupun long distance gitu. Tapi gue bakal challenge mereka, apakah emang chemistry mereka berdua itu menyatu atau dibalik kemesraan mereka berdua ternyata. Oke, sudah siap? Jadi lirik yang paling apa? Yang paling Liriknya yang paling menurut lu paling nampol banget, itu paling dalam banget deh, yang paling aduh, gue kalau nyanyi lagu ini gue paling banget suka gitu. lah. Ada kan? Pasti kan? Ada dong. Ada. Kalau Ada ya? Yang paling suka ya. Oke, Yang yang paling paling suka. suka ya? Iya, Ya, oke, yang oke. paling suka lebih tepatnya. Nah, Oke. ini pasti nggak sama nih, udah yakin. Oke. Kok lu kalau tiba-tiba kayak yakin gitu sih, Lik? Oke. Jadi pesimis nih, gue jadi pesimis karena ada 2 part kayaknya. Iya kan, ada bagian kita, ada bagian masing-masing nih, pasti akan memilih dari bagian masing-masing. Oke, baiklah. Coba kita akan mencoba jawaban dari mereka berdua. Kita hitung dari 3 2 1, kalian baru langsung nyanyi ya. Oke. Oke, 3 2 1. It's been so Biru. Dia baru satu kata langsung ketawa. Beda. Oke, sekarang sudah pertanyaan pertama dijawab. Pertanyaan kedua, gue pengen nanya dari antara kalian berdua satu persatu. Alika, tadi yang paling lu suka liriknya gimana bunyinya? It's been so long since I've had this feeling, butterflies that I had when I was 17. Kenapa lu demen banget sama lirik itu? Soalnya lucu aja gitu, kayak Flashback gitu ya. rasanya tuh benar-benar menggambarkan kalau orang yang lagi punya gebetan tuh pasti rasanya kayak ada butterflies in my stomach gitu. Cuman ya di umur gue yang sekarang, makanya bilangnya when I was 17 gitu, kayak kayak anak SMA lagi ya, Ya kan? gitu. Nah, kalau Rama sendiri tadi nyoba lirik yang mana? Kalau gue tadi sebenarnya bukan lirik yang artinya paling gue suka, cuma yang paling gue suka kayak paling nyantol gitu loh. Oke. Adalah refnya, karena refnya tuh bener-bener cuma du biru baru du biru barira, itunya doang. Kita sengaja buat simple dan nyangkut gitu. Lu mah jawaban aman, pasti jawabannya refnya ya kan. Alika juga, gue yakin Alika bakal refnya nih karena berdua doang nih. Oke, tapi kita balik lagi ke single Feeling or Feeling ini nih Alika. Nah, sama Rama, gue pengen tahu dari kalian berdua. Tadi sudah diceritain pertama kali kalian nyusun single ini, terus kerja sama juga sama teman-teman kalian, terus sampai akhirnya bikin video klip yang tadi gue bilang sampai gue sehari ini 3 kali loh coy. Luar biasa nggak tuh? Wow. Kayak 3 kali gue ngelihat video klip kalian berdua. Terus yang jadi pertanyaan gue adalah susunan konsep dari semuanya, mulai dari aransemen, terus kemudian video klip dan sebagainya di single ini, kalian berembuk sendiri atau mungkin ada tim-tim lain yang mikirin nih, udah deh gue asal jadi aja deh, ikut aja deh, atau gimana? Kita mandiri banget sih ya. Oke. Kita tuh Kita from scratch, kita dari lagunya 0 sampai lagunya 100 kita involve di semua aspeknya sih ya. iya, jadi dari pertama kali workshop, terus kita milih mau diproduce sama siapa, terus video klip yang konsepin juga kita berdua, kita bener-bener kayak teleponan terus kayak mikir ini mau diapain ya video klipnya gitu, terus sampai strategi promo, sampai merchandise itu kita ngomongin sendiri sih yang ngekonsepin gitu, jadi emang bener-bener mandiri aja anaknya. Tapi kan kalian LDR nih, jarak jauh, susah nggak sih? Sebenarnya yang susah itu cuma ketika harus rekaman sama syuting video klip aja sih. Sisanya kan kita bisa lakuin virtually gitu, maksudnya meeting sama promo sih agak susah ya kan, seperti ini nih lihat. Ini menghadap tembok. Dia tuh kan, jadi dia ngomong sama tembok loh by the way. Oh iya. Namanya WKP sendiri ya. Oke, keren. Tapi nih, kalau dari kalian sendiri, apakah nanti nextnya kalian akan jadiin duet kalian ini sebagai project kayak uniqueness-nya kalian berdua, atau ya udahlah karena ini lagi pandemic, waktu kosong bareng-bareng kita juga, Alika kosong, Rama juga mungkin di sana mungkin sengang. Lagi kuliah kan Rama kan atau kerja di sana? Wow, masih kuliah tuh dianggapnya. Kan gue enggak tahu, coy. Oh, lu kerja ya, Ram? Beberapa tahun lalu masih kuliah. Oh, oke, sekarang kerja. Sekarang udah kelar. Oh, udah Lagi kelar. Karena emang quarantine di sini karena keluarga di sini sih.
gitu. Oh, kalau di sana. Nah, oke. Nah, jadi kesibukan kalian masing-masing, apakah emang nanti nextnya kalian bakal ngadain berasa Ada ya? udah kayak event. Apakah akan duet lagi? Gimana tuh? Tidak menutup kemungkinan sih untuk kita bikin duet bareng lagi gitu. Cuman pastinya kita ada plan untuk project masing-masing gitu. Jadi ya lihat nanti kali ya guys. Lihat nanti. Iya. Melengkapi. Tidak Ayam. menutup kemungkinan. Iya betul. Pokoknya tetap berkarya masing-masing dan yang berduanya juga tidak menutup kemungkinan gitu. Oke. Tapi ini gimana ceritanya nih? Dulu lu berdua kan kenal dari SMA. Terus artinya gini, Alika kan lebih dulu dikenal sama masyarakat Indonesia sebagai penyanyi. Terus kemudian disusul sama Rama, yang akhirnya Rama duet sama Teh Meli ya kalau nggak salah ya. Teh Meli. Nah, akhirnya kenapa kalian memutuskan untuk seru kali ya kita duet ya? Ceritanya gimana tuh? Ya akhirnya bikin sudah-sudah lah itu. Kayaknya pertama-tama tuh gara-gara kita lagi ngumpul aja sih gitu, kayaknya lagi mau bikin cover deh kalau nggak salah. Terus Di rumah Alika, di studio Alika kan waktu itu. Iya, jadi lagi mau bikin cover. Terus kita mikir aja gitu, kenapa ya kita nggak bikin single aja yuk gitu. Kayaknya lucu deh. Terus, iya juga ya gitu. Akhirnya ya udah deh, kita setelah hari itu kita memutuskan untuk workshop bikin lagu dari nol. Terus ngajak teman kita juga kebetulan waktu itu untuk bikin lagu Sudah-Sudahlah, Kevin Roenda. Terus ya udah terciptalah lagu itu. Tapi kan namanya teman pasti ada selisih pendapat. Kita ngomongin masalah feeling or feeling. Ada nggak sih selisih pendapat kalian berdua kayak nggak enak deh, kayaknya ini diginiin aja deh. Enggak. Terus gimana cara pemecahan masalahnya? Kalau kayak gitu sih pasti ada ya dalam proses workshop gitu. Apalagi kan lagunya kita benar-benar dari nol. Jadi sebenarnya sesuka hati kita mau diapain juga lagunya tuh bebas gitu. Tapi enaknya bikin lagu berdua itu sebenarnya idenya itu ada dari dua kepala gitu. Jadi proses kreatifnya itu bisa lebih banyak ide, jadi lebih banyak option, jadi bisa lebih kreatif juga gitu. Jadi kita sih nggak pernah yang cekcok sampai kayak sebel-sebelan gitu sih. Ya tapi kalau dilihat kalian berdua kayaknya kebetulan juga udah maksudnya kayak saling mengerti dan nyambung aja sih kalau bekerja tuh kayak begini gitu. Dari dulu nggak pernah gimana gitu. Oke, bijak sekali kalian ya. Iya betul. Oke, persahabatan bagaikan pompong. Tapi Iya, kalau buat betul. kalian sendiri, mungkin nih kalau misalnya Rama someday bakal sendiri, Alika juga bakal single sendiri. Nah, apakah ada kemungkinan kalian akan satu sama lain membantu? Apalagi kan musikalitas kalian berdua, aku bilang sih udah TOP lah ya. Alika udah punya nama Alhamdulillah. sendiri, Rama juga kan kasarnya pendatang baru pun langsung duet sama Teh Meli, ya kan? Apakah kalau misalnya nanti kalian sendiri bakal ngelibatin satu sama lain kayak Ram, gue lagi mau bikin single nih, gue bakal minta bantuan lu, kira-kira ini enaknya di mana atau gimana tuh? Bisa banget sih itu. Kayaknya sih bakal gitu ya. Sebelum single Feeling or Feeling aja gue sempet ngeluarin satu single selingan gitu. Ya nanya Alika terus sih kayak Lik, Iya. belum Ah. ini kayak gitu pasti sih. Oke. Pasti. Dan kebetulan udah terjadi ya kalian berdua seperti ini. Nah, Sudah. tapi kalau kita ngomongin genre nih, kalian kan Sudah-Sudahlah dan juga Feeling or Feeling ini pop modern dan selalu mengusung pop modern. Apakah ini akan menjadi kayak boleh dibilang brandingnya kalian kepada pop lovers, kepada masyarakat untuk ya kita berdua ya maksudnya kayak gini, jadi nggak bakal pindah musik yang lain atau gimana? Soalnya kita referensi musiknya tuh kayak gitu loh, dengerin lagunya emang yang kayak gitu. Jadi mungkin makanya kebawa ke proses kita ciptain lagu juga. Jadi makanya keluarnya kayak gitu sih, kayak Sudah-Sudahlah, kayak Feeling or Feeling gitu. Cuman kedepannya kayaknya lucu kali ya kalau misalnya kita bikin lagu berdua lagi gitu, tapi mungkin dengan genre yang lebih mellow gitu mungkin ya, atau lebih mendayu-dayu gitu. Galau-galau ria gitu ya. Galau-galau ria. Oke, gitu. bisa. Karena kan Bisa. duet di Indonesia yang boleh dibilang awet itu kan bisa dihitung jari ya. Bahkan nggak Iya. ada dulu Acha sama Irwansyah. Iya. Ya kan? Terus kenapa sekarang nggak ada Alika dan juga Rama? Gimana? Duet musik kayak Acha sama Irwansyah itu kan dulu kayak jadi trademarknya duet Indonesia karena mereka beberapa kali Terus-terusan bikin lagu bareng. Nah, ini kan kalian kayak kasarnya lagi proses ke situ kan. Nah, ada niatan nggak sih kalian kayak misalnya kita berdua ya udahlah Alika melupakan Alika yang sendirinya, Rama melupakan Rama sendirinya, jadi kita satu aja nanti itu gimana? Sebenarnya masih pengen ada project-project sendiri juga ya. Sih, ya,
melupakan project sendirinya pasti tetap jalan. Cuma kalau misalnya yang berduanya tetap jalan juga, ayo banget gitu. Iya. Sambil menyelam minum air lah ya. Betul, dua-duanya kan bisa. Betul, Ya. yang penting cuan dan Betul, cuan. guys. Nah, tapi ini yang menarik nih dari kalian berdua di Fling or Feeling ini kan menggunakan bahasa Inggris. Sementara yang kita ketahui banyak musisi Indonesia juga menggunakan bahasa Inggris. Apakah mungkin lagi tren atau gimana? Nah, ini terjadi juga sama Rama dan juga Alika. Nah, apakah kalian berdua menggunakan bahasa Inggris ini karena mungkin lagi hypes-nya musisi Indonesia menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin kalian ya udahlah siapa tahu bahasa Inggris bisa kayak Rich Brian, Nicky dan lain sebagainya. Kita tuh pengen bikin bahasa Inggris simply karena pengen aja sih. Karena ya Alika lebih udahlah Awalnya ini nggak gue guys. Oke. Apa adanya dan simple banget. Awalnya cuma kali ini bikin bahasa Inggris yuk, kayaknya lebih lucu, lebih gampang ngungkapin tulisan-tulisannya kan. Kalau bahasa Inggris lebih simple Ya. gitu kan, dan banyak sinonimnya gitu kan. Jadi yaudah yuk bahasa Inggris gitu. Iya, as simple as that sih sebenarnya. Dan karena pengen beda aja sih sama sudah-sudahlah gitu. Dan apa ya, ternyata responnya itu bagus banget dari pendengar yang bukan dari Indonesia juga gitu, dari digital platform kan kita bisa lihat gitu. Jadi mungkin karena bahasa Inggris juga, jadi General ya. general orang luar tuh bisa paham juga gitu lagunya. That's why. Tapi gue juga dengerin pertama kali intronya juga kalian kayak akustik gak sih? Kalian pernah bikin akustik gak sih? Kalau bikin akustik si single Fling or Feeling ini kayaknya bagus banget deh. Nah, pas kali guys. Mau? Kalian mau bikin project ke situ? Pas kali jujur hari ini kita rilis lagu Fling or Feeling yang versi akustiknya Iya kah? di digital platform. Yes. Wow. Pas banget. Karena tadi pas Udah bisa gue- didengar, baru beberapa jam rilis. Yes. Silakan. Silakan guys. Udah rilis. Udah. Oke, nanti gue dengerin ya. Yes. Karena tadi yang gue dengerin 3 kali itu, yang originalnya itu, yang itu tuh kayak gue mikir ini kalau dibikin akustik keren banget. Jadi Terus beda ya. aja sih versinya. Berbeza gitu. ya. Bener. Berbeza. Oke, wow, keren. Sekali lagi nih Pop Lovers, kalau misalnya lo pengen dengerin video klipnya boleh banget. Alika dan juga Rama yang judulnya Fling or Feeling. Yep. Terus kalau misalnya pengen dengerin di yang lainnya bisa didengerin di mana aja? Bisa di seluruh digital platform, lagu kita udah ada sih. Terus bisa, tadi udah dibilang juga ya, nonton video klip ya jangan lupa di YouTube channel saya, guys. Like, comment, and subscribe. Yes. Oke, jadi Pop Lovers wajib juga request di Pop FM Jakarta. Pastinya, of course. don't forget guys. Oke, sekarang kita akan menuju ke segmen berikutnya adalah segmen Centang Biru. Berhubung Instagram kalian juga udah Centang Biru ya kan? Cerita tentang bintang tamu. Wis. Kita sudah ada 3 artikel di sini dan kita bakal nanyain sama Alika dan juga Rama. Yang pertama untuk Alika. Oke. Ada artikel yang mengatakan Alika sempat mementingkan bernyanyi ketimbang kuliah. Wow. Tuh dia langsung wow. Wow. Ini Sejak gue gak kapan? bohong ya nih. Tahun berapa boleh tau nggak? Tahun berapa sih? 2018 cuy. Oh 2018 ya? Udah lulus. Udah lulus ya? Iya. Tapi kenapa ada statement seperti ini nih? Boleh baca nggak dalamnya? coba Itu kita baca screenshot, dulu. cuy. Oh screenshot ya, kirain ada Kan artikel. gue dapat dari tim kreatif gue, jadi gue nggak bacain. Nah ini lu sempet Boleh baca nggak? Ini sama lu udah tahu kan ininya ini kan? Iya. Nah, Oke iya. Portalnya. ya. Portalnya itu kan. Ah. Gimana? Itu apakah hoax atau emang lu pernah ngucap statement seperti itu atau mungkin keceplosan atau gimana? Oke, kalau tahun 2018 itu berarti emang gue ketika itu mau daftar S2. Oh, oke. Itu karena udah lulus S1 gitu. Oke. Nah, ketika itu memang lagi pengen fokus berkarir karena emang Ya udah lulus S1 ini. kan udah gitu lulus kan. S1 dan selama S1 itu kan gue selalu ngejagel antara kuliah dan juga nyanyi kan Ya. gitu. Nah, ketika udah lulus kuliah pengennya fokus Ya. nyanyi dulu nih, baru kuliah lagi gitu. Jadi mungkin yang dimaksud artikel tersebut adalah kuliah S2 gitu. Oke, jadi Pop Lovers jangan salah persepsi karena somehow media clickbait ya. clickbait, ya, makanya kayak, hah boleh baca nggak? Gitu. Makanya gue pas Alika sampai Rama juga Oke, wow. wow. Ya kan? Rama juga bilang wow, orang terdekatnya aja bilang wow guys. Apalagi gue yang kayak nggak kenal banget sama Alika juga, "Ah, Alika beneran nih gitu kan. Oke, sekarang untuk Rama Davis. Katanya adalah seseorang yang senang menjelajah dan lagi asik-asiknya mempelajari beragam kepribadian orang. Wow. Bener nggak, Ram? Wow. Apakah itu artikel juga? Artikel dong? Ya Oh kan? betul. Ya kan? Oh gitu. Mm-mm. Menjelajah Coba lu di benar, sini gue tunjukin juga. Ya kalian kayak gini blocking nanti. Oke.
menjelajah as in traveling, ya gue hobi banget traveling sama seperti Alika juga sebelum pandemi. Ya bisa dilihat di Instagram Alika kan suka traveling banget, sama lah gue juga suka banget traveling. Tapi semenjak tahun ini kita stop dulu obviously. Terus kalau kepribadian orang lain, belajar kepribadian orang lain, mungkin lebih ke sama kayak Alika juga, kita tuh suka banget zodiak gitu. Gue suka banget baca-baca tentang zodiak, terus kayak memperhatikan orang, terus kita tebak Mengamati. kayak ini deh gitu. Terus kita sambung-sambungin. Nah gue sama Alika memang akhir-akhir ini karena kita sering berdua, terus kalau sering kita di interview macam-macam, pasti nyambungnya ke sana lagi gitu. Oke. Kebetulan di Pop FM Jakarta juga ada acara zodiak. Oh, really? Iya, dan hostnya the one and only Sami Bastian lagi. Oh, wow, hey, you. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang zodiak sedikit aja nggak Oke, apa-apa ya? bisa dong, boleh. Oke. Nah, nanti kita berdua bakal ngobrol-ngobrol sama mereka berdua tentang zodiak. Alika zodiaknya apa? Cancer. Cancer. Rama? Aries. Aries. Oke, gue kurang mempelajari tentang Aries Anda sama apa dong? Cancer. Pisces. Oh ya, wow, oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti lu ramal gue ya, karena kan kalau Ramal. Oh my god, oke. Bukan ramal sih, lebih tepatnya kayak lu Baca kasih, gitu. Oke. Pisces itu karakternya seperti apa? Oke, oke. Nah sekarang ke Alika lagi nih. Ya. Alika, ini yang terakhir. Katanya cerita Alika Islam Madinah pernah salah memilih kado untuk sang ibu. Pernah memilih kado. Tuh, Iya. ini media jangan ngasal. Tahun lagi berapa deh. tuh, boleh tahu nggak? Oh, Mau lihat fotonya aja deh. 7 Februari 2019. Hah? 2019. Oh, pernah. Ini beda lagi nih portalnya. Iya. Mm-mm. Melihat fotonya, iya. Jadi cluenya lo harus ngeliat fotonya. Iya, lihat dan fotonya tuh era apa tuh, bulan rambutnya. tahun berapa. Iya, gitu. iya. Oh, oke, baik. Jadi gimana, Lik, ceritanya? Pernah sih waktu itu kayaknya karena itu fotonya gue inget banget lagi acara sebuah brand perhiasan. Terus pasti ditanya-tanya gitu, apa pernah beli perhiasan lili gitu deh pasti. Gila, lu ingat banget ya? Oh ingat, saya Cancer itu pengingat. Oh iya, tetap nih zodiaknya. Guys, Ini belum iya. saatnya ke situ. Oke. Terus emang gue pernah salah beliin kado buat nyokap gue itu beliin perhiasan tapi kegedean. Oke. Jadi berujung tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai karena habis kegedean kan nggak cocok di tangan aku gitu. Jadi udah Hilang atau gelang. Jadi gelang, sepatu gelang. jadi disimpan aja gitu koleksi. Tapi kalau perhiasannya itu bisa dikecilin gedein nggak sih? Kayaknya bisa sih harusnya ya. Nggak tahu dia mager aja kali. Oh. Thank you ya anakku. Iya, makasih ya, Ana, tapi kegedean gitu. Oke. Nah, reaksi lu gimana pas nyokap bilang Kayak, kegedean? Hah? oh iya, enggak, soalnya pas gue ngasih, gue nanya aja kayak, "Mah, kenapa nggak pernah dipakai sih gelang dari aku?" gitu. Habis kegedean. Oh, oke, udah. Oke. Simple itu gitu kan. oke. Nah, tapi kalau ngomongin masalah hadiah nih, Rama, lu pernah salah kirim hadiah atau mungkin lu pernah ngasih hadiah ke orang yang spesial yang mungkin salah sampai gitu. ya, tapi ternyata zong, orang itu ekspres, lu pikir tuh gue bakal ngasih misalnya Alika nih, pasti dia seneng banget, tapi pas dikasih kok ekspresnya biasa aja. Pernah nggak sih kayak gitu, Lik? Pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, Nah. lebih pernahnya gue yang dikasih. Oh iya bener. Nah, Rama gimana, Ram? Lu, Ram? Nggak pernah sih untungnya kalau salah gitu. Jadi selalu Tepat jadi ya? pengertian orangnya ya. Jadi kayak Mungkin karena suka membaca karakter orang, jadi dia bisa. Pintar bintang tamu kita hari ini ya. Iya dong. Pintar loh bijinya. Oke, nanti tapi jangan daftar di Pop FM ya. Berbakat loh nanti. Oh, kembali lagi di Pop FM. Oke. Nah, Pop Lovers, itu dia keseruan bintang tamu kita untuk hari ini, Alika dan juga Rama Davis. Jadi buat lo yang sekali lagi nih pengen request lagunya mereka berdua, bisa di request di Pop FM Jakarta, bisa dilihat YouTube-nya musik video mereka berdua. Terus bisa didengerin juga di semua digital platform. Yes. Oke, sekali lagi buat kalian berdua, thank you so much. Thank you. Sudah datang ke Pop FM Jakarta. For having us. Tapi sudah datang virtually. Iya, ini aduh, pertama kali bener-bener gue kayak gue tadi mention Pengalaman ya? Ya, bener-bener. Thank you Corona. Iya. Makasih Corona udah bikin kita Oke. jadi jarak jauh gini. Bener. Tapi sebelum kita pamitan, Oke. mau games dulu nggak? Oh, mau dong? Games ya buat kalian berdua, karena kalian berdua ini ceritanya tentang cinta-cintaan. Kita Oke. akan kasih games tentang alumni hati. Deg-degan nih gue, oke. Jadi ini ada 1 sampai 35 nomor. Buset. Tapi nggak jawab semuanya, coy. Oke, Nggak jawab oke. semuanya. Alika 5, Rama 5. Oke. Oke. Dari siapa dulu nih? Rama. Alika atau Rama? Rama dulu ya. Ram. Jadi Boleh, rules-nya ini dari 1 sampai 35, lu pilih 5 nomor aja, tapi satu-satu dulu. Lu terus Alika, lu Oke, oke. Alika gitu Random lagi. ya, pilih nomornya random ya? Kalau mau sama juga, tapi nggak boleh sama sih karena pertanyaan Kan kita sama. udah tahu, iya. Ya kan. Oke, Rama dulu.
Lu pilih nomor berapa, Ram? Nomor 2. Kenapa lu pilih nomor 2? Suka diduain ya? Iya. Atau suka duain lo? Oke. Enggak, karena kita rilis lagu selalu tanggal 2. Oh, berdua juga. Berdua. Aduh, baiklah. Waktu sudah-sudahlah 2 September, 2 Oktober. Iya. Feeling or Feeling 2 Oktober. Oh, oke. Oke, Rama, untuk kuis alumni hati kali ini nomor 2. Apa tuh? Pernah ngalamin yang namanya kangen sama mantan dan siapa itu? Nah, Lik, lu jangan deg-degan ya. Ini karena bisa aja lu terjadi kayak gini, suruh mention siapa orangnya. Oke. Soalnya tadi kan gue di awal nawarin dulu ya, mau games nggak? Mau. Nah, berhubung lu berdua mau, nah sekarang gue tantang kalian, jadi harus jujur di sini. Oke, silakan rekan Rama, jawabannya. Ini gue pura-pura delay boleh gak sih? Lu jangan pura-pura coy. Hey, halo. Terus lu matiin ya kan? Pura-pura patah-patah terus gue matiin. Iya kan. Oke, Ram, gimana lu, Ram? Gue sih yakin lu kayaknya nggak pernah banget. Cuman kita lihat deh. Ya kangen pernah, tapi ya udah gitu. Mantan terindah. Sudah lah. Oke, tapi lu pernah ngalamin adanya mantan terindah nggak sih? Dan Gimana? lu pernah ngalamin rasanya mantan terindah apa nggak sih? Karena banyak orang yang bilang, alah nggak ada mantan terindah, mantan nggak ada yang indah kali udah nyakitin. Nah, lu sendiri pernah nggak ngerasa kayak, enggak kok gue percaya ada mantan terindah karena dia udah ngasih gue misalnya nih, dengan sama dia gue lebih dewasa, dengan sama dia gue lebih tahu apa artinya ikhlas dan sebagainya. Menurut gue mantan terindah nggak ada. Maksudnya yang gue nggak agak-agak nggak setuju dengan mantan terindah. Tapi kalau misalnya semua yang udah kejadian di masa lalu menjadikan diri gue yang lebih baik, itu benar gitu. Karena dia juga gitu. Wow. Tapi Ram, lu tahu nggak sih pas lu bilang mantan terindah nggak ada, Alika kayak senyum-senyum dan kayak nggak percaya dan geleng-geleng gitu. Ada apa? Saudari Saya pakai Alika. masker loh guys, ini nggak kelihatan. Saudari Alika ada apa? Ada yang mau dijabarkan dari statementnya Bung Rama? Ya benar sih, jawabannya Ya. benar soalnya. Setuju. Aman banget loh. Nggak, tapi serius setuju. Dia paham lah. Oke, jadi udah kejawab ya Rama ya. Nah, Sekarang Alika. Satu aja kan ya? 5, hey, jangan kabur Anda. Iya. 5 atau 3 aja deh, nanti 3. Oke. Alika, Hmm. nomor berapa? Nomor 1 sampai 35. 12. 12. Heeh. Kenapa lu pilih 12? Wih, lucky number 12. Itu nomor favorit Oh gue. ya? Emang iya? Iya. Random nomor aja? favorit. Oh, lu random aja? Random aja ya. Oke. Soalnya kalau gue suka angka genap. Oke. Nggak penting. Oke, nomor 12 untuk Alika. Ya elah. Apa nggak seru? Yes. Apa? Enggak sih, gue kayaknya lu yakin kayak Rama tadi ngelesnya bajai banget deh. Oke. Oke. Nomor 12. Pernah diselingkuhin atau pernah nyelingkuhin? Pernah diselingkuhin? Lu nggak pernah nyelingkuhin? Takut. Enggak. Didit, Rama kenapa Ram kok takut? Ram? Karena dia tahu kisahnya. Lu diselingkuhin? Iya. Jadi gimana ceritanya, boleh share ke sama? Wow, Nggak usah wow. di-mention namanya ya, tapi share diselingkuhnya gimana tuh? Intinya pernah diselingkuhin aja, tapi orangnya ngaku. Ya, Iya. Jadi- Jadi ya boleh lah. lu tahu dari orang lain atau emang orangnya jujur sama lu? Orangnya jujur. Ih, Iya. si orang gila. Selingkuh jujur. Orangnya jujur berarti kayak oh ya udah bye gitu. Udah. Akhirnya lu putus? Iya. Nggak mau maafin? Lebih kayak Apaan sih lu gitu kan? Ngapain gitu kayak ya udah emang kayaknya udah gak sayang juga sih jadi ya udah bye gitu. Dan itu udah lama? Kayak oh nice gitu. Hah? Udah lama? 4 tahun yang lalu aja. Oke. Wow, Alika. Mudah sekali jawabannya. Kan gue bilang apa pasti lu diamnya gitu doang. Oke, sekarang kita ke Rama ya. Oke. Ram, nomor berapa lagi Ram? Kesempatan kedua lo. Wow, kesempatan kedua. 24. Oke. Ya, oke, baru mau pilih. Ini seru banget. Oke. Ini seru banget. Ah, serius? Ini Yes. seru banget. Ram, lu harus jawab sejujur-jujurnya ya. Nggak boleh bohong. Ini nomor 24 Alika yang akan menjawab memberikan pertanyaan. Oh my god. Alika, lu kan tahu dia banget kan? Iya. Kalau misalnya ini bohong, lu bilang bohong. Jangan mentang-mentang lu berteman sama dia ya. Aduh, apa ya? Oke. Oke. Rama sudah siap? Ya. Silakan ya. rekan Alika. Tulisan di pertanyaannya sih cuman aib mantan, tanda tanya. Nah, coba Ah, ceritakan aib aib mantan lu, Bung Rama.
Mantan yang mana aja deh. Ya, emang banyak ya? Mantan yang mana aja deh, diulang lagi. Ini kurang ajar banget. Buka banget loh. Oke, Rama, boleh nggak diceritain aib mantan yang mungkin Teringat sampai sekarang gitu? nggak bisa dilupain yang pernah lo tahu? Apa ya? Ay, mantan. Alika tahu loh, katanya lo bisikin ke gue loh. Lebih nggak tahu sih sebenarnya, cuman kayak seru aja pengen denger. Aib mantan tuh berarti yang dilakukan terus memalukan gitu. Iya, Ya, mungkin boleh, bisa. Atau boleh. kayaknya sebenarnya mantan gue tuh bau gitu, bisa kayak gitu kan? Ah, enggak sih. Oh, Apa wow. ya? Yang memorable gitu? Atau mungkin lo jalan-jalan sama mantan terus tiba-tiba dia kesandung kan malu Iya. gitu atau gimana gitu. Sumpah, duh malu deh. Dia pernah kentut, terus di tempat lagi ngantri, terus kentut, terus dia expect tuh itu nggak bunyi, kayak kita tuh bunyi gede, terus orang-orang nengok ke gua gitu. Jadi lo yang jadi korban di situ, taunya orang-orang. Ya itu aibnya. Dan gue jadi kayak aib, kayak apa namanya, second hand embarrassment gitu. Jadi gue yang malu. Jadi karena dia yang orang-orang malu. ngira gue, "Wah, Dan lu siapa tahu, ini?" Lik? Enggak tahu. Dan lu baru tahu hari ini? Iya. Oke, baiklah rekan Rama, terima kasih sudah jujur. Yeah. Oke, sekarang ke Alika, kesempatan keduanya Alika. Nomor 6. Udah lihat sih lu tadi kan? Enggak, belum, sumpah. belum. Sumpah. Nomor 6. Alika, selama hidup lu Aduh. pernah nanyain kabar mantan enggak? Duluan ya. Bukan dia yang, Alika apa kabar? Wait, mikir dulu. Mantan lu banyak banget sih. Enggak. ya? Lagi mikir nih. Pernah sih? Pernah. Alasannya kangen aja atau gimana? Atau mungkin lu mau bikin project atau gimana? Alasannya simply karena jadi berteman aja sih gitu. Oke, jadi lu tipe orang yang udah sama mantan ya udah berteman aja gitu ya. Tergantung putusnya gimana. Oh, baik. Ya kan, ya kan. Baik. Tapi ini kenapa Ram? Enggak apa-apa. Kayaknya lu mau meluruskan, ini silakan Bapak moderator. Enggak ya? Bukan mantan yang terakhir ya, awas, bukan. Jadi setahu itu kalian berdua ya? Tahu Goks. gitu aja. Oke, cukup ya Alika ya. Jadi intinya pernah Pernah. ya. Oke. Ini kesempatan terakhir untuk Rama. Silakan satu nomor. Nomor 1 deh. Wow. Nomor 1. Kenapa? Iya benar. Kenapa putus terakhir? Maksudnya kapan putus terakhir dan kenapa kali ya? Iya, oke. Kapan putus terakhir dan kenapa? Kapannya itu awal tahun 2020. Oke. Kenapanya? Akhir tahun 2019 ke awal tahun gitulah. Pokoknya akhir tahun lalu. Kenapanya karena apa ya, kayak udah nggak ini aja sih. Udah nggak kayak udah nggak ada sparks. LDR sih, LDR. Oke, jadi hubungan LDR tuh, lu pernah nggak LDR? Pernah. Menurut lu gimana? Gue sih nggak bisa. Susah ya? Iya. Selalu overthinking ke dia atau gimana? Enggak sih, kalau gue posisinya waktu itu dia yang overthinking. Oh. Jadi gue capek. Jadi lu kayak gue ngapa-ngapain woi, tapi Oh, kita oke. capek loh gitu. Bener. Oke, sekarang Alika, kesempatan ketiga. Oke, lagi mikir lo angka 1 sampai 3. 24 tadi udah ya? Udah. Ya. Ayo mantan, lu mau nyertain juga Enggak aib mau, mantan? enggak mau. Oh, banyak gitu. Boleh enggak apa-apa di sini. Rating lo ini. Nomor 10 deh. Nomor 10. Belum kan? Belum. Lo harus jawab dengan jujur. Oh, ya. no! Nah, Oke. mau switch atau gimana nih? Iya. Ganti. Apa nih? Apa sih? 10 aja. Iya, ya udah. 10 aja. Oke. 10 guys. Rama, lu harus membuktikan apakah jawaban dia benar apa salah ya, Rama ya. Karena lu juga gue yakin tahu Alika banget nih. Nomor 10. Lu harus jujur ya. Kan gue ya. Ini lu harus jujur ya. Oke. Sebutin nama mantan yang paling susah buat move on. Kan gue bilang tadi mau ganti nggak, ya kan? Sebutin nama lo. Oke, simply gini. Nggak boleh inisial ya. Karena dia bukan teroris ya. Bukan. Gue orangnya gampang move on sih. Iya. Jadi nggak ada yang susah move on. Lu aman banget. Nggak, sumpah serius. Sumpah. Serius. Lu gak mau move on? Iya. Ya udah berarti sebutin semua mantan lo. Oh, nggak mau dong. Ih, susah banget ya ngarek-ngarek Alika. Tapi gue orangnya gak gampang move on sih. Oke. gitu. Nah, mungkin gue nggak nyebutin nama deh karena mungkin itu privacy. Nah, Iya. ini mungkin tipsnya aja nih. Karena Oke. kan di luar sana banyak yang katanya
lah move on banget sama mantan karena udah lama kayak atau terlanjur sayang kayak sebagainya. Tips dari Alika yang katanya gampang banget move on, gimana menurut lo? Sebenarnya nggak gampang banget sih, cuman lebih kayak kalau gue Lebih realistis. lebih kayak oh ya udah kalau misalnya emang putus berarti memang itu jalan yang terbaik aja kali gitu. Mungkin orang ini ada di kehidupan gue itu cuma to give me a lesson atau apa ya untuk jadi stepping stone ke yang selanjutnya gitu. Dan kalau misalnya memang putus berarti Tuhan punya yang lebih baik aja buat gue gitu. Setuju banget. Mikirnya sih kayak gitu guys. Setuju. Tapi apa namanya? Kalau ngomongin masalah putus dan move on, kan kadang ada orang yang istilahnya bucin banget nih. Nah, lu berdua pernah nggak sih di titik yang bucin banget gitu? Iya. Tapi gue Kalau bingung sih, deh, apa? kalau lu pernah bucin, Iya. tapi kok gampang banget move on? Berarti orangnya pernah melakukan kesalahan. Oke. Yang di mata gue Sesimpel kayak itu ya? ya udah baik gitu. Oh, oke. Kalau Rama sendiri gimana, Ram? Lu pernah jadi orang yang bucin banget nggak, Ram? Alika senyum loh di sini loh. Walaupun Saya- pakai masker. Pernah, cuma kan tingkat kebucinan orang beda-beda Ya, ya. Kalau ya, menurut ya. gue sih ya normal-normal aja gitu. Iya, betul. Cuma kalau gue pikir sekarang, bucin juga ya gue gitu. Iya, gue juga bucin sih sebenarnya ya. Tapi rata-rata kayak gitu tau, kalau misalnya udah putus lama terus inget, wah gila gue bucin Iya, banget kayak, dulu ya. kenapa gue kayak gitu ya waktu itu? Iya Gitu kan? loh. Iya Iya. kan? Kalian nggak mau bikin Iya. lagu tentang bucin-bucin gitu? Wow, feeling or feeling kurang bucin ya? Kurang sih. Ya, feeling or feeling kan kalau menurut gue Masih kayak, baru awal-awal iya ya. kan? Ada Mungkin nggak? nextnya kali ya kita bikin lagu tentang perbucinan gimana guys? Perbucinan banget gitu ya. Kalau feeling or feeling kan baru lucu-lucu awalnya ya. Iya. Jadi kayak sequelnya feeling or feeling udah putus harus gimana gitu kan, bagus tuh. Benar-benar. Bisa. Ya kan? Oke, baik, terima kasih Makasih kalian. atas idenya ya. Iya. Oke, once again thank you Alika dan juga Rama. Kali ini Thank benar-benar you. kita bakal pamitan dan thank you Pop Lovers sudah melihat keseruan Alika dan juga Rama di Popcast-nya Pop FM Jakarta. Sampai ketemu di single berikutnya Alika dan juga Yep. Rama. Dan jangan lupa sekali lagi request lagu mereka berdua hanya di Pop FM Jakarta dan jadikan lagunya Alika dan juga Rama jadi nomor 1 di chart Pop 25. Bye bye, saya Bas dan Pani. Bye.